Ada fenomena unik di kompetisi antar klub Asia musim ini, saudara-saudara. Dua tim dari Asia Tenggara akan tampil di final. Lion City Sailor dari Singapura final Liga Champion Asia 2, sementara klub dari Kamboja di final Challenge League. Ada lagi Buriram yang tampil di perempat final Liga Champion Asia Elite. Sementara klub dari Indonesia masih saja membanggakan kemenangan di Fun Football melawan Ronaldinho. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, seperti halnya di Eropa. Kompetisi antar klub di Asia itu juga sudah memasuki fase-fase penentuan, sudah memasuki fase-fase akhir, sudah memasuki penentuan, saudara-saudara, penentuan. Dan yang cukup membuat saya agak sedikit senang, walaupun negara saya sendiri, klub dari negara saya sendiri itu kacau. Tetapi setidaknya ada klub dari Asia Tenggara, dari ASEAN, yang bisa mencatatkan prestasi yang menurut saya keren, saudara-saudara. Ada dua tim dari Asia Tenggara itu yang sudah memastikan diri, bukan sudah lagi, memang akan bermain di final. Di final ada 3 kompetisi di Asia ini, saudara-saudara. 2 final diantaranya itu melibatkan tim dari Asia Tenggara. Di kompetisi level ketiga, namanya Challenge League itu, saudara-saudara, klub dari Kamboja. Klub dari Kamboja yang bernama Prehkan Ritsvarieng. Namanya sama ya, panjang sekali ya, saudara-saudara. Itu akan tampil nanti di final tanggal 10 Mei melawan klub dari Arkabak. Arkabak, klub dari Turkmenistan. Dan yang menarik ini, saudara-saudara, Prehkan Ritsvarieng, klub dari Kamboja itu mengalahkan klub dari Indonesia. Madura United, saudara-saudara. Madura United kalah 0-3 dan bermain imbang 3-3. Leg pertama 0-3 Madura United kalah, leg kedua 3-3. Bayangin, saudara-saudara, bayangin ya, klub Indonesia dikalahkan oleh klub dari Thailand. Ini di luar nalar saya lah, saudara-saudara. Di luar nalar saya, saudara-saudara. Saya nggak tahu ya, ini walaupun Madura United itu ya klub begituan, tetapi kan ya gimana ya? Kamboja, saudara-saudara, kalau kalah dari Thailand, kalah dari Malaysia, kalah dari Vietnam, kalah dari Singapura, mungkin masih agak bisa sedikit masuk di nalar lah, saudara-saudara. Tetapi ini Kamboja, saudara-saudara, bayangin. Bayangin, saya nggak tahu apakah Prehkan Ritsvarieng yang bagus atau Madura United-nya yang agak lain. Tetapi kan faktanya ya seperti itulah, klub Indonesia dikalahkan oleh klub dari Kamboja di Challenge League, kompetisi turnamen antar klub Asia di level ketiga. Asia Tenggara lain, saudara-saudara, juga akan tampil di final Liga Champion Asia 2. Liga Champion Asia 2, AFC Champion League 2. Namanya adalah Lion City Sailor. Klub besar, klub besar lah, boleh dibilang begitu. Klub kaya, yang jelas klub kaya dari Singapura. Klub
Lion City Sailor ini saudara-saudara akan menghadapi Sharjah FC dari Uni Emirat Arab. Klub salah satu klub kaya juga di Uni Emirat Arab, Sharjah FC, nanti tanggal 18 Mei 2025 saudara-saudara. Kalau nggak salah itu saudara-saudara, nanti finalnya akan digelar di Singapura di Bishan Stadium di Singapura, itu tanggal 18 Mei 2025. Dan yang menarik saudara-saudara, Lion City Sailor ini saudara-saudara lolos ke final setelah mengalahkan klub-klub yang menurut saya ya cukup keren lah. Sunfresh Hiroshima, klub dari mana? Dari Jepang, dikalahkan di perempat final. Kemudian Sydney FC dari Australia dikalahkan di semifinal. Kemudian di 16 besar dia mengalahkan Muangthong United. Dan di fase grup saudara-saudara, di fase grup kalau saudara-saudara ingat Lion City Sailor ini tergabung bersama dengan Persib Bandung. Persib Bandung, klub juara Indonesia, juara Liga Indonesia musim lalu, yang tampaknya juga akan juara Liga Indonesia musim ini ya, yang konon katanya digembar-gemborkan oleh pendukungnya di media sosial sebagai klub dengan penggemar paling banyak di Asia. Klub perhebat di Asia, konon katanya begitu ya, gembar-gembornya ya di media sosial ya, di dunia maya ya, padahal di kenyataannya di dunia nyata ya lawan Lion City Sailor aja nggak bisa dilewatin. Persib Bandung waktu itu menjadi peringkat terakhir saudara-saudara, juru kunci grup F. Di bawahnya Zhejiang dari Cina, kemudian Thai Port FC dari Thailand, dan Lion City Sailor. Dan ini nanti Lion City Sailor akan menghadapi Sharjah, klub dari Uni Emirat Arab, dan saya rasa potensi untuk menjuarai Liga Champion Asia 2. Dan nanti kalau dia juara Liga Champion Asia 2, Lion City Sailor akan tampil di Liga Champion Asia Elite musim depan. Sebenarnya ada satu klub lagi yang punya peluang ya cukup bagus lah saudara-saudara. Klub dari Asia Tenggara yang tampil lumayan cukup bagus di Liga Champion Asia Elite. Nah, itu adalah Buriram United yang menghadapi Al Ahly di perempat final Liga Champion Asia Elite. Buriram ini sebelumnya dia menyingkirkan klub dari Malaysia Johor Darul Taksim di babak 16 besar Liga Champion Asia Elite. Sayangnya saudara-saudara, ini kritik saya kepada AFC, kepada Konfederasi Asia, sepak bola Asia, yang tampaknya orientasinya hanya duit. Orientasinya hanya money, make money, how to make money. Nah, itu aja lah orientasinya. Dan mereka, kenapa saya katakan begitu? Mereka menggunakan ini Liga Champion Asia. Ini kan seharusnya perempat final, semifinal itu seharusnya tetap menggunakan format home and away seperti Liga Champion Asia, Liga Champion Eropa, Liga Champion Afrika, Liga Champion CONCACAF, Liga Copa Libertadores, seharusnya seperti itu. Tetapi musim ini mereka memutuskan itu perempat final, semifinal, dan final digelar di satu negara. Dan itu adalah Arab Saudi, negara yang duitnya banyak. Tampaknya ya mereka mengejar duit aja lah ini AFC, dengan ya otomatis kan kalau mau menjadi tuan rumah itu harus membayar sejumlah uang, harus menyiapkan fasilitas, harus macam-macam lah ya. Ini motivasinya duit saja, sehingga perempat final, semifinal, dan final akan digelar di Arab Saudi. Kalau final digelar di satu negara, satu tempat netral, itu tidak masalah. Liga Champion di Eropa pun begitu, digelar di tempat netral. Musim ini digelar di Allianz Arena di München, di kandangnya Bayern München, tidak masalah. Tetapi kalau perempat final, semifinal, ya ada baiknya memang home and away. Tetapi ya sekarang keputusan sudah begitu, dan menurut saya ini tidak adil, karena ini menguntungkan klub-klub dari Arab Saudi. Tentu saja menguntungkan klub-klub dari Arab Saudi, dan tentu saja apalagi ada 3 klub dari Arab Saudi. 3 klub dari Arab Saudi, 1 klub dari Qatar, 2 klub dari Jepang, 1 klub dari Korea, dan 1 klub dari Thailand. Bagaimana dengan klub-klub dari Indonesia, saudara-saudara? Aduh, ya saya geleng-geleng kepala lah. Ini klub Indonesia ini memang kayaknya nggak niat memang kalau bermain di liga, di kompetisi antar klub
Asia. Saya sudah sering membahas ini, saya sudah sering mengkritik ini. Semoga ada perbaikan, semoga paradigma mindset klub-klub sepak bola di Indonesia itu berubah. Nggak usah lagi mati-matian berjuang di Liga Indonesia. Kalau sudah juara Liga Indonesia, ya sudah fokus selanjutnya ke level yang lebih tinggi. Misalnya ini Persib tahun ini juara, musim lalu juara, dia udah 2 kali juara Liga Indonesia. Seharusnya musim depan dia fokus ke Liga Champion Asia. Asia 2 ya? Atau malah Challenge League? Ya pokoknya itu. Fokus ke kompetisi antar klub Asia. Bali United dulu juga begitu. Mereka sudah juara pertama, kemudian juara lagi. Tetapi ya faktanya masih juga lemah. Lemah syahwat, lemah, tidak terlalu memprioritaskan liga kompetisi di level Asia. Seharusnya ini paradigma ini berubah. Kita harus memikirkan itu bersama-sama. Jadi kompetisi antar klub itu juga penting, saudara-saudara. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi batasan pemain asing, 8 pemain asing bisa dikontrak, semuanya bisa main di Liga Champion Asia. Itu harus dimanfaatkan. Klub seperti Johor Darul Taksim, seperti Buriram pun itu dia memainkan hingga 10 pemain asing. Di kompetisi antar klub Asia. Jadi nggak masalah. Ini sebenarnya kesempatan besar bagi klub Indonesia. Yang penting itu adalah paradigma. Karena klub Indonesia, Persib misalnya, dia punya jadwal tanding di Liga Champion Asia, tetapi di saat yang bersamaan hanya beberapa hari selisihnya lawan Persija, mereka lebih memprioritaskan Persija. Alasannya gengsi, lebih bergengsi. Ya, buat apa? Ya lebih bergengsi di level Asia lah daripada hanya sekedar mengalahkan klub dari sesama Liga Indonesia. Nah, kayak paradigma kayak begini ini harus dirubah bahwa memprioritaskan Liga Champion Asia, kompetisi Asia apapun antar klub itu lebih penting dari Liga Indonesia. Levelnya itu harus naik. Kalau sudah juara di domestik, juara di desa, ya juara di kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional, kayak begitu. Untuk level klub ini mengecewakan, saudara-saudara, klub-klub Indonesia ini mengecewakan. Persib Bandung gagal di fase grup Liga Champions Asia 2, kemudian Madura United dikalahkan klub dari Kamboja. Kamboja, saudara-saudara, ini saya nggak habis pikir ya. Kamboja, saudara-saudara, Kamboja. Kalau Thailand atau Vietnam atau Malaysia atau Singapura itu mungkin saya masih bisa sedikit masuk di nalar lah. Tapi ini Kamboja ya, memang Kamboja sedang membangun sepak bolanya. Ini nanti kalau Liga Indonesia ini nggak waspada, lama-lama bisa tersaingi oleh Liga Kamboja, saudara-saudara. Jadi ini alarm, peringatan buat Liga Indonesia. Jangan sampai nanti jadi tertinggal juga dari Liga Timor Leste. Kacau itu kalau terjadi. Nah, walaupun klub-klub Indonesia itu kacau, saudara-saudara, bukan berarti prestasi sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara tidak ada. Tentu saja tim nasional, kita harus fair mengakui tim nasional Indonesia cukup berprestasi di level Asia Tenggara, menjadi satu-satunya tim yang lolos sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, berpotensi lolos langsung ke Piala Dunia, berpotensi tembus ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini prestasi yang luar biasa. Kemudian di level junior, tim nasional U17 Indonesia itu juga menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 tahun 2025. Jadi ya, setiap kali ada hal negatif juga ada hal positif. Setiap kali ada sisi gelap pasti ada yang terang. Jadi klubnya boleh buruk, tetapi tim nasionalnya saya rasa Indonesia masih lebih bagus dari negara-negara tetangganya. Paling ideal adalah saudara-saudara yin and yang, yin yang. Jadi keseimbangan itu yang paling ideal. Klub-klub Indonesia juga berprestasi di level Asia. Ya nggak usah juara, nggak apa-apa. Setidaknya tampil sampai ke perempat final, semifinal di Liga Champion Asia ya. Liga Champion Asia Elite ya. Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2. Kalau Challenge League ya saya rasa sebaiknya Indonesia nggak usah tampil di situ lah. Levelnya itu kan biarkan klub-klub yang negara-negara yang level bawah lah, kayak Brunei, Timor Leste, Laos itu main di situ. Tetapi untuk Liga Champion Asia Elite maupun Liga Champion Asia 2 seharusnya Indonesia mengirim di Liga Champion Asia Elite. Di Liga Champion Asia 2 ya setidaknya Indonesia bisa mengirimkan tim sampai ke perempat final, semifinal,
final. Final itu menurut saya ideal, bayangan ideal. Kalau Liga Champion Asia Elite ya setidaknya tampil di fase grup, lolos fase grup, kemudian di fase liga, bukan fase grup ya. Fase liga itu menurut saya sudah cukup bagus, syukur-syukur bisa tembus sampai ke babak 16 besar seperti Johor Darul Taksim, seperti Buriram United. Itu idealnya seperti itu. Jadi klub dan tim nasional itu harus berjalan beriringan. Jangan sampai tim nasionalnya lebih tinggi daripada klubnya, atau sebaliknya, klubnya lebih tinggi daripada tim nasionalnya. Kalau klubnya lebih tinggi daripada tim nasionalnya, itu ya yang seperti yang terjadi di Malaysia dengan Johor Darul Taksim. Johor Darul Taksim levelnya tinggi, tetapi tim nasional Malaysia levelnya rendah. Begitu pula di Singapura, Lion City Sailor levelnya tinggi, tim nasionalnya levelnya rendah. Yang ideal cukup seimbang itu ya kayak di Thailand, Buriram itu levelnya lumayan, tim nasional Thailand juga lumayan. Jadi itu setara, saudara-saudara. Tim nasional Spanyol itu juga levelnya tinggi. Klub-klub dari Spanyol, Real Madrid, Barcelona itu prestasinya juga bagus di level A. Jadi itu yang paling ideal. Semoga bisa tercipta, terrealisasi di Indonesia ya musim-musim depan lah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari San Francisco sampai New York. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan hari ini, saudara-saudara. Tadi, saudara-saudara, kita bicara tentang kompetisi antar klub Asia yang ternyata prestasi beberapa klub dari Asia Tenggara, klub dari ASEAN, dari tetangga-tetangga kita, dari jiran-jiran kita, dari negara-negara serumpun kita itu luar biasa. Cukup bagus, saudara-saudara, cukup bagus. Ada dua tim dari Asia Tenggara yang akan tampil di final kompetisi antar klub Asia, saudara-saudara. Di level ketiga itu ada klub dari Kamboja namanya Prehkan Retsvarieng. Itu dia akan tampil di final Challenge League menghadapi Arkadak dari mana ya? Turkmenistan atau mana ya? Atau Tajikistan ya, itulah di nanti tanggal 10 Mei 2025. Prehkan Retsvarieng ini mengalahkan Madura United di semifinal. Klub dari Indonesia dikalahkan Kamboja, saudara-saudara. Aduh, bikin malu aja. Kemudian di Liga Champion Asia 2, AFC Champions League 2 itu ada klub dari Singapura, Lion City Sailor, yang akan bertemu dengan klub dari Uni Emirat Arab, Sharjah, klub dari Uni Emirat Arab, itu tanggal 18 Mei 2025. Saudara-saudara, Lion City Sailor ini lolos ke final setelah mengalahkan Sydney FC dari Australia, saudara-saudara, luar biasa. Dan Lion City Sailor ini di fase grup itu bersatu grup dengan Persib Bandung, juara Liga Indonesia, yang nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau sudah tampil di Asia. Kalau main di lokal di Liga Indonesia ya gembar-gembor, mengklaim katanya klub terbaik di Asia. Tetapi begitu tampil di pertandingan level Asia juga kalah. Sementara di Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara, ada Buriram United yang menyingkirkan menyingkirkan klub dari Malaysia, Johor Darul Taksim di round 16 untuk tampil di perempat final Liga Champion Asia Elite dan akan menghadapi Al Ahly dari Arab Saudi. Sayangnya di Liga Champion Asia Elite ini formatnya adalah home turnamen. Semua pertandingan perempat final, semifinal, dan final itu akan ditempatkan di Arab Saudi. Jadi ini nggak fair, nggak bisa home and away, nggak seperti Liga Champion di Eropa, nggak seperti Copa Libertadores, nggak seperti Liga Champion Afrika, Liga Champion CONCACAF. Jadi ini nggak fair. Kalau saya yakin kalau seharusnya ini ya formatnya sama home and away sampai final. Ya mungkin final bisa di tempat netral, tapi kalau sudah perempat final ya udah. Tapi begitulah. Tapi ya faktanya memang klub Asia Tenggara musim ini luar biasa. Untuk level nasional ya tentu saja Indonesia yang lolos ke
putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus kita acungi jempol. Begitu pula tim nasional U17 lolos ke Piala Dunia juga harus kita acungi jempol. Jadi lama-kelamaan ini sepak bola Asia Tenggara itu akan semakin maju, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Dan jangan nyampah, nggak masalah saya nggak ditonton. Yang penting kalian sopan. Nggak usah bikin masalah, nggak usah menghina, melecehkan, menghujat orang lain maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!